enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu ambil di pemimpin di demo. Kok cek urip pantas di demo kan es mati di go kelangenan. Kelakuan kok ngono. Mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikeruitin. Kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyo kiai. Iku ora ya coba 66 Pak Karno dikritik, orde baru diurus gitu. Nabi yo ngono mangsamu mau presiden tok. Nabi itu kan mukjizat itu ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi itu ngaji. Dari masyarakat tuh mukjizat orang keren belas. Mukjizat itu butuh nganggo tongkat. Jadi seru nama. Yang Nabi Harry Potter. Jadi Nabi itu mukjizat kok mulang. Mulang itu mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak senang. Mat. Caranya nabi-nabi di tongkat topo dong, jadi seru, seru main sebelah, soalnya seru. Nabi sempat tertarik, dia kepengen di tongkat tahu nabi kuat. Ya tahu ya sangar lah. Dan nabi kalau gitu gak apa, enggak nggak sing ngelawan, plus terus kecemplung segoro. Kan ya seru lah, misalnya orang Yogyo macam-macam, duduk terus ikut faksi do tenggelam kan, seru, apa? Jarak jabe pengiran lucu. Dia mati di tongkat, gampang masalah tongkat. Sekarang ngetok nowet kan gampang tongkat itu. Memang kamu tongkatnya Nabi Musa terus digawe, dikai mori, terus dikai minyak ya ora, di nowet dikepak nol bang kamu. Wong sing hebat tuh sing nyekel dol ora. Ya jajal tongkatnya Musa tak ana kowe. Iku ora ono pengaruhe. Wong saiki nggone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lah nek pate cek aktif Pak Turki nantang Israel duel nang. Lah wong di tongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkate iku tenan nak oh. Sing sakti sing nyekel dul ora perkara tongkat. Ada orang di sini sono HP Nabi Musa itu luar biasa. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengen jawab pengiran ini awalam yang furu bima utia Musa mengkop makanya kok gak eling ngapa zaman Musa nggak tongkat wong terus do iman awalam yang furu bima utia Musa mengkop qalu sikroni tadhahar wa qalu inna bikullin kafir apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman ya tetap komentar dari tukang sihir padha wae nggo mukjizat ora padha wae wong nek berdua ya tetep zaman Pak Karno sing tukang ngeluh yang ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh yang ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saya ini tukang ngeluh ya wis kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani, Mbak Zubeh. Memangnya zaman Mbak Arwani wong putus ngaji kabeh. Wong saku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Jare kula ya kadang ya wong komentar. Wis bae ora kaya zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak. Zaman Bandur Salim kok wong yo ngono. Kok bapak zaman Bandur Sam kok ngono sampai zaman Mbak Sunan Bonang misalnya. Ayo jajal. Ajak wong Yogyo saiki ora kaya zaman Bali Maksum bangun awal. Memang zaman itu wong ngaji kabeh. Ya ndak juga kan sarokku kiye nak ngaji sing ngaji ya wong ngono-ngono iku pancet ngomong iku. Itu pengalaman. Mulane ketika Nabi Muhammad kepen mujizat kan Nabi Musa jabe pangeran di awalam yakfuru bima utia Musa mingkop. Lha zaman Musa terus iman mat. Padha wae iku masih gotong tak ngalor ngidul. Biasa ae man. Gak usah mujizat mulang wis. Lho kula lho mau tawani pangeran mujizat kok teng karya Musa. Kula mboten purun. Ya perkarane kok malah lucu. Nabi kalau gitu kok tongkat. Nabi Musa itu tongkatnya biasa kan, sing kodang wong. Lah saiki cek ning Turki. Nek kata tenan cek top Israel tuntas ya. Suwabet terus likuwi vaksin tutup, suwabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus Rajab Tayyip manggon kono. Iku aneh-aneh iki. Makanya penting, yang dikatakan mukjizat itu ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk takdir. Nah caranya yakin gimana? Tak warai kan, ben jadi wali. Wali sing jalur ilmu. Jalur melarat wis kowe luwih iso. Wali jalur akeh. Alim bisa jadi wali, jadi wali melarat bisa jadi wali. Syaratnya ridho ora kepengin sugih. Ya syaratnya melarat jadi wali ridho ora terbesit kepengin sugih ya ora tau muni lho umpama aku di dhuwit ras dul wali muni umpama tok bisa dadi wali. Fa inna law taftahu amala syaiton karena mengatakan umpama itu wis buka pintu setan.
jalur nah alim syaratnya apal Quran apal ribuan hadis ya nak zuhud syaratnya radhi HP rawi anan nak fakir rawleh diangen-angen amin nanti apa rasa jadi wali gak usah ya kalau terang ini penting kenapa saya sering kritik orang sufi karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu kalau ada orang ikut toreko tertentu terus gak gelem ngaji takbir ya padahal ini pangeran suwengi tapi sesucine keliru masalah di dia anak bojo keliru karena ya mau sementing la ilaha illallah terus maca la ilaha illallah terus itu gimana kalau kita iman sama Allah itu iman dengan aturan-aturan misalnya kita seneng cawe wedok terus mbok sebut jenenge tok kono yo wedak ra mbok kei yo mangan ra mbok kei terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku apa senang Allah itu maknanya senang ketentuannya Allah yang murkai apa kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi Allah yang suka apa kalau kita sujud lalu syaratnya sujud apa harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas dan tempatnya tidak ada najis bahkan harus gitu itu senang Allah Pak menurut Allah semungi terus pingsan kesemper nah Pak harus darani wali darani wali orang salam tempel apa-apaan lancar bapak kula saking keras. Lah wong darani wali nek melete ra keren aku jadi. Tak top aku. Lah kok saged. Paling zaman akhir darani wali dadi gula wong salah templek iki. Tapi nak wong alim darani wali sing dadi pinter akeh. Coba jajal aku sayo. Nak ora percaya ruhin mau alumno nak saiki wali nak dadi gula duwe. Ayo saiki umumno nak ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam template terus sangat kalau merek rokok erogen, misalnya rokok Eropa ya itu warna. Tapi umat dapat apa? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji, caranya sesuci, caranya zakat, yang wajib zakat apa saja, caranya dekat. Tapi saya gak wali bukan abe, aku wong alim bukan abe wali. Kalau ini diceritani, Gus, kalau nggak wong alim, jadi orang terkenal wali, kalau ada salaman beda nih. Ya akhirnya melarat tuh salaman. Nanti salaman kok nama anane di Jawa Timur. Serau tapi terang nama anane opo. Wah kere, mau gue podo wae wong alim kasut. Dene kasute perkara hasile iku. Iku ya sarap pisan berdua. Sing maca kula niku. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus eling Allah suwengi terus Allah bikin aturan, kamu suwengi di masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib menghormati anak cucu dan itu juga perintah Allah. Terus eling Allah dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf suwengi di masjid terus pikir wiridan, ya ngulang biasa. Wiridan sekadarnya itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang haid, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi ya selalu naka anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Bagi walamu annama ghanimtum min syai'in fa anzilillahi khumsahu wal Rasulullah 1/5. Ada yang tanya lagi, "Wa salunaka anil makhid." Istri saya cara ngakad tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over. Terus disebut itu istihadah apa? Kita tanya. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kula kathah lalu tak kasihkan siapa? Ya salunaka madzayun fikun. Ora kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu. Bariku makan-makan ora ono. Coba, jika seseorang terkenal wali itu paling untung dekne. Ini bukan kritik kan, memang harus dikritik. Kritik aku enak kualat, bera wali mengkritik wali. Ya cuma melok-melok. Karena apa? Kita ini syafakotan di hati umat, kita kasihan umat ini mencintai kiai, kemudian tidak dapat apa-apa dari kiai. Caranya apa ya kita mulai. Makanya Rasulullah itu masyhur kan di sebuah hadis sama cari di Muqaddimah Majmu' di Muqaddimah ya hampir semua kitab ulama top itu menceritakan hadis ini. Nabi ke masjid ada satu kelompok yang nangis-nangis dulu, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu ya iki halal, iki haram, iki sholat ini nggak sah, ini pokoknya mulang aturan-aturan dari pengiran. Nabi ngadeg, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fa'iduna wa mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah insya'a ajaba wa insya'a la. Kalau Allah menghendaki ya sebajani kalau enggak ya. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran. Pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman. Memang sing jenenge nabi itu untuk mengumumkan halal haram. Maka nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi.
Karena yang dikatakan coba Nabi diutus jadi Nabi itu apa? Saya tanya. Bikin aturan, caranya tawaf ke Ka'bah begini. Dulu tawaf itu wudu, dulu tawaf